Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainunisya Mohi, NIM 9214210, kelas C jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS matematika ekonomi. Baik, di sini kita lihat ada soal, carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar secara aljabar dan geometri dari fungsi permintaan dan penawaran berikut ini, sertai gambar PD 18 kurang 2Q PS sama dengan 8 tambah Q. Pertama diketahui PD sama dengan PS. Kemudian 18 kurang 2Q sama dengan 8 tambah 3Q. Lalu min 2Q kurang 3Q sama dengan 8 kurang 18. Ini kita pindahkan di sini, ini pindah ruas jadi min, lalu ini diturunkan, lalu ini pindah ruas jadi min. Kemudian kita jumlahkan saja, min 5Q sama dengan 8 kurang 18 10. Lalu Q sama dengan yaitu min 10 bahagi min 5, Q sama dengan min 2. Kemudian kita mencari nilai P. 8 tambah 3Q sama dengan 8 tambah 3 kali 2 sama dengan 8 tambah 3 kali 2 6, 8 tambah 6 14, jadi P-nya 14. Jadi E yaitu QP kan, berarti min 2,14. Kemudian kita cari pemisalan. Di sini kita lihat 18 kurang 2Q. Jika P sama dengan 0, maka 0 sama dengan 18 kurang 2Q. 2Q sama dengan 18, Q sama dengan 18 bahagi 2, Q sama dengan 9. Nah, ini kan 18, baru ini dipindahkan ke sini, pindah ruas, jadi 18 bahagi 2 9. Jadi QP kan di sini kan QP berarti 9,0. Baru jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 18 kurang 2 kali 0. Karena kan itu Q kurang 2Q, itu Q di sini kan 0, jadi 0 di situ. Sama dengan 18 kurang 2 kali 0, 0 kan. 18 kurang 0, 18. Jadi dia 0,18. Kemudian pemisalan selanjutnya yaitu bagian ini kan 18. Sekarang bagian 8 tambah 3Q. Berarti jika P sama dengan 0, maka 0 sama dengan 8 tambah 3Q. Min 3Q
sama dengan 8, Q sama dengan 8 dibagi min 3. Q sama dengan min 2,6. Jadi dia min 2,6 0. Titik ya, itu bisa jadi titik itu. Nah, jadi lalu jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 8 tambah 3 dalam kurung 0. P sama dengan 8 tambah 0, P sama dengan 8. Berarti 0,8. Selanjutnya kita buat grafik. Di sini saya buatkan dari angka 20 sampai 5. Kemudian di sini kita lihat Q9. Di sini posisi Q, di sini posisi P. Kita lihat di sini Q9 berarti dari sini P-nya 18 di sini. Lalu kita lihat E positif 12, positif 2, positif 14. Jadi kita buatkan garis putus-putus dari Q di sini P14 berarti kita garis dari sini. Sini 14. Kemudian kita lihat min 2,6 di Q dan 8. Dan 8 berarti dia di sini. Jadi ini grafiknya. Kemudian kita lanjut ke nomor 2 soalnya, yaitu seorang pengrajin tas menghasilkan dengan harga jualnya 250.000 per unit. Biaya variabel per unit adalah 100.000, sedangkan biaya tetap yang dikeluarkan adalah 1.500.000. Berapa unit tas yang harus dijual agar pengrajin tersebut mencapai titik impas atau pulang pokok? Berapa laba yang diperoleh perusahaan jika mampu menjual 30 unit? Jadi pertama-tama kita cari diketahui dulu, diketahui apa-apa. Di sini diketahui pertama P. Kita lihat P di sini yaitu harga jualnya yaitu 250.000. Kita masukkan saja 250.000. Kemudian V di sini yaitu variabelnya. Variabelnya di sini berapa? Variabelnya di sini 100.000. Berarti V di sini variabel 100.000. Kemudian FC di sini yaitu yang dikeluarkan biaya. Di sini kita lihat biaya tetap yang dikeluarkan 1.500.000. Jadi kita tulis di sini 1.500.000. Yang ditanya Q. Penyelesaiannya Q sama dengan FC dalam kurung P kurang V. Kita tinggal masukkan saja rumus. FC di sini berapa? 1.500.000. P berapa? P 250.000 kurang V di sini 100.000. V di sini kan 100.000. Kita kurangkan dulu 250.000 kurang 100.000, jadi kita tulis kembali 1.500.000. Kemudian 250 kurang 100, 150.000.
Lalu kita bahagi, hasilnya 10 unit. Jadi perusahaan harus menjual. 10 unit. Menjual 10 unit barang agar pulang pokok. Nah, ini langkah pertama. Jadi ini pulang pokoknya 10 unit. Kemudian mencari laba. Kemudian kita mencari laba. Yang pertama itu dijual di sini dijual di sini kan 30 kali harga jualnya berapa? 250.000. Harga jualnya 250.000. Jadi kita kalikan 30 kali 250.000 berapa? 7.500.000. Kemudian BEP di sini kita lihat hasil dari itu pulang pokok 10 kan, 10 unit. Jadi 10 kali harga jualnya tetap sama, kali harga jualnya 250.000. Hasilnya 2.500.000. Kemudian maka laba yang diperoleh kita kurangkan saja ini 7.500.000 kurang 2.500.000. Hasilnya 5 juta. Jadi 5 juta ini laba yang diperoleh. Kita lanjut ke nomor 3. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Perusahaan sepatu menghasilkan 10.000 buah sepatu pada bulan pertama produksinya dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas. Perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 900 tiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah sepatu yang dihasilkan sampai bulan ke-9? Berapa jumlah buah sepatu yang telah dihasilkan sampai bulan tersebut? Jadi di sini diketahui 10.000, A itu suku pertama, di sini suku pertama 10.000. Kemudian beda di sini 900. Yang ditanya E9 dengan D9. Jumlah suku ke-9. Ini kan di sini ditulis sampai bulan ke-9. Nah, yang pertama. Jadi kita cari saja penyelesaiannya. Kita carikan yang dulu yang bagian E9. E9 ini rumusnya E9 sama dengan SN itu ya. SN di sini ini. Jadi sukunya yaitu diganti dengan 9. A tambah N kurang 1 dalam kurung B. Di sini kita lihat A berapa? A di sini 10.000. Tambah N itu yaitu suku. N itu suku berarti suku ke-9. Jadi 9 kurang 1 balas kurung. Kemudian B di sini kita lihat 900.
Kemudian 10.000 tambah 9 kurang 1 yaitu 8, baru 900 itu. Kemudian 10.000 kita tulis kembali, 8 kurang 900 yaitu 7.200. Kemudian kita tambahkan 10.000 tambah 10.000 tambah 7.200 hasilnya 17.200. Jadi kita tuliskan jadi buah sepatu yang dihasilkan sampai bulan ke-9 yaitu 17.200. Kemudian kita masuk ke D9. Rumusnya yaitu N per 2 dalam kurung 2A tambah dalam kurung N kurang 1 balas kurung B balas kurung. Kita lihat di sini N di sini tetap 900, jadi tetap 9, N di sini 9 dibagi 2, lalu 2 dikali A berapa di sini? A di sini kan 10.000 kali 10.000 tambah N di sini kita lihat 9 kurang 1, B di sini kita lihat 900. 9 dibagi 2 4,5. 2 kali 10.000 hasilnya 20.000 tambah 8 900. Kita tulis kembali 4,5 dalam kurung 20.000 tambah 8 kali 900 7.200. 4,5 20.000 tambah 7.200 yaitu 27.200. 4,5 kali 27.200 hasilnya 122.400. Jadi total sini kita tulis jadi jumlah buah sepatu yang dihasilkan pada sampai bulan tersebut yaitu 122.400. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini kita lihat sudah ada soal yang tertera. Jika Rahmat mendepositkannya uang di bank sebesar 4 juta dengan tingkat bunga di bank yang berlaku 5% per tahun, berapakah nilai deposit Andre pada akhir tahun ke-10? Berapa banyak pula pendapatan bunganya? Mari kita kerjakan. Pertama-tama kita mulai dari diketahui terlebih dahulu. Jadi kita lihat di soal ini yang diketahui apa saja. Di sini kita lihat diketahui P. Kita tulis di sini P. P itu yaitu nilai sekarang. Kita lihat di sini nilai sekarang di sini di mana ya? Jadi di sini nilai sekarangnya yaitu 4 juta.
Jadi kita tulis Rp 4 juta. Kemudian apalagi yang diketahui? Di sini kita lihat ada ini bunga per tahun, berarti disimbolkan dengan I. Itu kita lihat di sini 5%. Kemudian apalagi yang diketahui? Akhir tahun, yaitu jumlah tahun. Berapa jumlah tahun di sini? Yaitu 10. Berarti N sama dengan 10. Nah, yang ditanya berapakah nilai total deposit kan? Penyelesaiannya kita menggunakan rumus FN. FN ini yaitu nilai masa datang. FN sama dengan P yaitu nilai sekarang, 1 tambah I dipangkatkan N. Kita lihat di sini FN. N-nya berapa? N-nya 10 kan? Berarti F10. P di sini berapa? 4 juta. Dalam kurung 1 tambah I di sini kita lihat berapa? I di sini 5%. Kita ubah ke pecahan desimal, persen kita ubah ke pecahan desimal yaitu 0,05. Berarti I di sini berarti 0,05 dipangkatkan N pangkat 10 sama dengan Rp 4 juta dalam kurung 1 tambah 0,05 berarti 1,05 balas kurung pangkat 10. Kemudian Rp 4 juta, kita lihat di sini 1,005 pangkat 10 yaitu mendapatkan hasil 1,6289436 sama dengan kita kalikan 4 juta kali 1,6288936 hasilnya 577,44. Nah, ini kita sudah dapat bagian pertama yaitu berapakah nilai total deposit Andre pada akhir tahun ke-10 yaitu ini. Kemudian ditanya lagi berapa banyak pula pendapatan bunganya. Jadi kita cari pendapatan bunganya. Pendapatan bunga. Saya mencari pendapatan bunga yaitu hasil dari ini kita tulis kembali saja. Dikurangkan dengan nilai sekarang 4 juta kan? Jadi hasil dari ini kita kurangkan mendapatkan hasil 25.577,44. Jadi pendapatan bunganya jadi pendapatan bunganya sebesar 25.577,44.
Nah, jadi ini hasil dari nomor 4. Sekarang kita masuk ke nomor terakhir, yaitu nomor 5. Harga suatu produk 300 akan terjual 35 unit. Jika harganya meningkat menjadi 400, maka akan terjual 55 unit. Tentukanlah fungsi linier dan gambarkan grafiknya. Kita sudah lihat dari soalnya, yaitu dia mengarah ke penawaran. Jadi kita kerjakan. Diketahui P1 di sini kita lihat 300. Di sini kita lihat 300. Kemudian Q1 di sini kita lihat 35 unit. Kita tulis di sini 35. Kemudian P2 di sini yang mana? P2 di sini 400. Jadi kita tulis 400. Kemudian Q2 kita lihat di sini 55. Penyelesaiannya Q kurang Q1, rumusnya ini P kurang P1 sama dengan Q2 kurang Q1, P2 kurang P1. Jadi kita masukkan saja rumus. Q di sini kita lihat tidak ada angkanya. Jadi kita tulis kembali Q kurang Q1 berapa? 35. P di sini kita lihat juga tidak ada angkanya, berarti P kurang P1 di sini kita lihat 300. Kemudian kita masukkan Q2 di sini berapa? 55. Kurang Q1 di sini berapa? 35. Ini kita lihat P2 berapa? Di sini P2 400. P1 di sana 300. Jadi kita turunkan kembali. Q kurang 35, P kurang 300 sama dengan 55 kurang 35 dapat 20. 400 kurang 300, 100. Lalu kita kalikan kali silang. Ini kita kalikan kali silang, ini dengan ini dengan ini. Jadi kita lihat di sini 100 Q maaf salah saya, 100 dulu kita tulis dalam kurung Q kurang 35 sama dengan 20 dalam kurung P kurang 300. Kemudian kita kalikan ke dalam. 100 kali Q, 100 Q. 100 kali 35, 3.500. 20 kali P, jadi 20 P. 20 kali 300, 6.000. Nah, ini kita turunkan 100 Q. Lalu kita turunkan kembali 20 P kurang 6.000.
Kemudian ini kita pindah ruas. Kita kelompokkan di sini lalu kita pindahkan ruas. Di sini tadinya min, jadi kita pindah ruas jadi positif 3.500. Ini kita tetap turunkan dulu. Lalu 20P 6.000 tambah 3.500 hasilnya min 2.500. Q sama dengan 20P kurang 2.500 dibahagi 100. Yang tadinya itu kita bahagikan dengan yang 20P kurang 2.500. Q kita turunkan, 20P dibahagi 100 hasilnya 0,2P kurang 2.500 dibahagi 100 25. Kemudian kita putarkan posisi. Ini kan di sini 0,2P kurang 25, kita balikkan posisi. Jadi min 25 tambah 0,2P. Kita tulis di sini Q sama dengan hasil akhir tadi. Q sama dengan min 25 tambah 0,2P. Jadi kita beri pemisalan jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan min 25 tambah 0,2 kali 0. Kenapa kali 0? Karena itu kan 0,2P, sedangkan P sama dengan 0. Jadi Q sama dengan min 25 tambah 0. Q sama dengan min 25. Kemudian jika Q sama dengan 0, jika Q sama dengan 0, maka Q sama dengan min 25 tambah 0,2P. Nah, ini kita pindah. Ini di sini kan positif. Kita pindah ke sini min 0. Maaf, salah. Q sama dengan 0 kan, berarti 0. 0 sama dengan min 25 tambah 0,2P. Nanti itu yang ini 0,2P kita pindahkan ke sini menjadi min 0,2P sama dengan min 25. Kemudian P sama dengan min 25 dibahagi min 0,2. P sama dengan 125. P sama dengan 125. Kemudian kita masuk di grafik. Grafik kita buat dari angka 400, kemudian 350, kemudian 300, kemudian 250, 200, 150, 100, kemudian 50.
Kita lihat di sini min 50, min 100, di sini 50, di sini 100, di sini 150, 50, 100, 150, di sini 200. Kemudian kita lihat di sini, min 25 tambah 0,2 P. Atau ini bisa kita ambil min 25, min 25, min 25. Di sini kita lihat min 25 ke 125. Kita garis. Jadi ini grafik yang benar. Di sini kita lihat, di sana bagian P, di sini bagian Q. Garis lurus ini dari Q, di sini posisi Q, kita lihat di sana posisi Q min 25. P di sini 125. P di sini 125. Jadi itulah grafiknya.